Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Uswatun Hasanah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pertolongan pertama saat tenggelam. Lanjut, apa itu tenggelam? Seseorang dikatakan tenggelam ketika mereka menghirup terlalu banyak air ke dalam paru-paru. Anda bahkan dapat tenggelam dalam ketinggian 3-5 cm. Bayi juga bisa mengalami kejadian ini di dalam wastafel atau bak mandi. Begitu juga dengan anak-anak usia prasekolah di kolam renang. Orang yang memiliki gangguan kejang juga beresiko tenggelam di dalam air. Peristiwa ini bisa terjadi dengan cepat dan tak diketahui orang lain. Seseorang disebut tenggelam apabila orang itu tak lagi menggerakkan kakinya di dalam air. Orang yang mengalami kejadian ini cenderung tidak bergerak sehingga orang lain terkadang tidak sadar bahwa orang itu tenggelam. Korban cenderung muncul ke permukaan air dalam keadaan kaku atau bahkan diam saja dan mengambang di atas air. Bahkan ada pula yang tetap tinggal di dasar air. Korban kejadian ini sering terlihat seperti mengambang dengan kepala terangguk-angguk dan mulut terbuka lebar. Mereka biasanya masih bernapas, tapi dengan napas yang pendek. Mata mereka cenderung terbuka lebar karena panik. Lalu ciri-ciri orang terancam tenggelam yang pertama yaitu posisi kepala di atas air, tangan menggapai-gapai, badan setengah membungkuk, kepala mendongak ke atas, dan kepala timbul tenggelam. Langkah awal menolong orang yang tenggelam yang pertama itu adalah pastikan diri Anda aman terlebih dahulu. Jika memungkinkan, gunakan pelampung saat menolong orang tenggelam. Hal pertama yang harus dipastikan adalah keselamatan Anda. Yang kedua, usahakan untuk menjaga korban dengan benda keras. Gunakan benda keras seperti kayu atau dayung untuk mendekati korban. Sebaiknya hindari menggapai korban langsung dengan tangan, agar Anda tidak ikut tertarik ke dalam air. Yang ketiga adalah hubungi para medis atau tim penyelamat. Jika terdapat lebih dari satu orang yang bisa menolong, biarkan salah satunya menghubungi para medis atau tim penyelamat. Sementara itu, yang lain berusaha menolong korban. Yang keempat, gunakan tali sebagai alternatif. Jika tidak terdapat benda yang keras, Anda bisa menggunakan tali sebagai pengganti tali apabila memungkinkan. Lemparkan tali yang sedang diikatkan pada pelampung agar korban lebih mudah digapai. Selanjutnya, langkah dalam menolong orang tenggelam yang sudah berhasil naik ke daratan. Yang pertama, cek denyut nadinya. Untuk memeriksa ada tidaknya denyut nadi, Anda dapat memeriksanya di tengah atau leher selama 10 detik. Jika denyut nadi tidak teraba, mulailah melakukan cardiopulmonary resuscitation atau CPR. Yang kedua yaitu langkah melakukan CPR. Sebelum melakukan CPR, posisikan korban dalam posisi terlentang, lalu lakukan langkah-langkah di bawah ini. Untuk melakukan CPR pada anak dan dewasa, Anda dapat meletakkan kedua ujung telapak tangan yang dekat dengan pergelangan tangan di tengah-tengah dada. Anda juga bisa meletakkan telapak tangan di atas tangan yang lain, maupun di tengah dada. Sentak dada dengan telapak tangan untuk memberikan tekanan pada jantung. Yang ketiga, ulangi CPR jika nadi korban masih tidak teraba. Yang pertama, apabila telah terlatih untuk melakukan CPR, Anda dapat membuka jalan napas dengan menengadahkan kepala ke belakang dan mengangkat dagu. Yang kedua, jepit lubang hidung hingga tertutup dengan jari, lalu buka mulut korban dan berikan napas buatan melalui mulut. Yang ketiga, berikan napas buatan sebanyak 2 kali dengan 1 hembusan napas penuh. Dengan memberikan napas, perhatikan juga pemberian udara hingga dada mulai terlihat naik. Yang keempat, yaitu lakukan 2 kali pemberian napas buatan, kemudian tekan dada sebanyak 30 kali. Lakukan siklus 2 kali napas buatan dan 30 kali tekanan pada dada, hingga korban mulai bernapas atau
hingga bantuan tiba. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.